Shalom. Shalom. Ya, saudara sekalian, pada pagi hari ini apa kabar saudara? Ya, saya melihat beberapa yang baru pulang dari liburan, ya. Selamat kembali dari liburannya, saudara, welcome back. Saudara, kalau musim liburan banyak yang ikut liburan, keluar kota, keluar negeri. Tapi kita selalu diingatkan, iman jangan sampai liburan, saudara. Iman gak boleh liburan, saudara. Iman harus terus bertumbuh, iman harus dinamis. Iman harus merasakan, mengalami liburan yang sejati, yaitu di dalam Kristus, dia dalam Tuhan. Saudara-saudara, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Esra. Hari ini pasal 5 dan 6 cukup panjang, tapi saya mencoba untuk merangkumnya. Saudara, bagi saudara yang sudah mengikuti Kedup mungkin bisa melihat benang merahnya pada saat membaca pasal 5 dan 6. Saya memberikan tema dalam satu ringkasan ini, adanya penyertaan, adanya pertolongan di dalam kuasa Tuhan, di dalam anugerah kasih-Nya, di tengah-tengah tantangan hidup kita, melanjutkan khotbah minggu yang lalu. Nah, saudara sekalian, melanjutkan khotbah minggu yang lalu, mari kita perhatikan di bagian yang pertama, yaitu dari ayat terakhir pasal 4, ayat 24. Dikatakan pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua, zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Saudara, kita melihat dari petunjuk Esra pasal 4 ayat 24. Ini berbicara tentang waktu. Dan waktu itu adalah berhentinya pekerjaan pembangunan di dalam zaman pemerintahan Darius di tahun yang kedua. Saudara. Nah, ini yang bisa kita simpulkan, saudara-saudara, berarti sekitar 16 tahun. 16 tahun pekerjaan Tuhan, pembangunan bait Allah itu terhenti. Kalau saudara memperhatikan yang khotbah pasal 3 ayat 8-13, itu dikatakan sejak itu. Jadi ini sejak apa 16 tahun? Ini sejak pada waktu peletakan batu pertama. Saudara yang biasa membangun rumah, gereja ini waktu dibangun, direnovasi, ini peletakan batu pertamanya ada di sini, saudara. Karena ini di bangunan baru, yang lama di belakang. Dan ini fondasi itu pada waktu di tahun kedua, itu 16 tahun pada waktu itu terhenti dihitung dari saat itu. Artinya tidak ada aktivitas lagi. 16 tahun boleh dikatakan inactivity. Tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan. Cukup lama. Saudara-saudara, boleh dikatakan ini pembangunan yang terbengkalai, saudara. Mungkin fondasinya sudah bergeser-geser. Mungkin di tempat itu sudah banyak ditumbuhi dengan rumput-rumput liar. Mungkin di situ ada lumut-lumut hijau. Mungkin di situ ada tempat-tempat kotoran-kotoran binatang kecil, saudara. Saudara-saudara, 16 tahun itu terhenti pekerjaan pembangunan itu, saudara. Saudara, apa yang Tuhan perbuat? Apa yang Tuhan lakukan? Perhatikan pasal 5 ayat 1 dan 2 sekarang. Saudara perhatikan pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan Hagai dan Sakaria bin itu dikatakan kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi. Saya berhenti di sana, saudara. Di sini dikatakan Tuhan berbuat apa, saudara? Tuhan mengutus dua nabi. Saudara perhatikan nabi yang dikatakan di ayat 1 ini adalah Hagai dan Sakaria. Nah, saudara perhatikan Hagai dan Sakaria ini merupakan boleh dikatakan pelayanan yang sangat penting sekali di dalam sejarah Israel. Sejarah pembangunan bait suci. Pelayanan mereka sangat penting karena apa, saudara? Karena lewat pelayanan mereka lah, lewat Hagai dan Sakaria, umat Tuhan boleh dibangun kembali. Umat Tuhan boleh dipertobatkan kembali. Umat Tuhan boleh dibangkitkan kembali. Dan ini yang dibicarakan di pasal 5 dan pasal 6, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memahami pelayanan Hagai dan Zakaria, waktu kita nggak banyak saudara. Tetapi coba perhatikan di sana ayat ini dikatakan, Nabi itu bernubuat. Saudara, kita sebagai orang Kristen seringkali mendengar istilah nubuat. Apa artinya nubuat? Ada dua arti. Arti yang pertama, nubuat itu berkaitan dengan pemberitahuan apa yang akan datang itu terjadi. Memberitahukan visi masa depan. Memberitahukan sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang itu. Ini pengertian nubuatan. Itu yang pertama. Pengertian yang kedua itu berarti memberitakan kebenaran. Saudara. Kalau saudara berbicara, kalau Alkitab berbicara tentang nubuatan, saudara-saudara, khususnya di dalam perjanjian baru, itu berkenaan dengan memberitakan kebenaran. Atau boleh dikatakan di dalam dunia kita hari ini berkhotbah. Menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran. Dan Esra pasal 5 ayat 1 dan 2 ini merupakan nubuatan, yaitu khotbah. Nubuatan ini di sini adalah memberitakan firman. Firman yang bagaimana? Firman yang menegur umatnya, firman yang berbicara kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Zakaria dan Hagai ini saudara-saudara dipakai Tuhan. Zakaria ini banyak berbicara tentang apa? Visi, apa yang akan terjadi, yang akan datang. Tetapi kalau Hagai ini bicara tentang firman yang terus menegur umatnya. Tapi boleh saya katakan Zakaria maupun Hagai itu saling melengkapi. Ini partnership pelayanan yang luar biasa. Kalau saudara mempunyai gereja yang mempunyai pendeta seperti Zakaria dan Hagai, saya yakin gereja itu terbangun dengan luar biasa. Mereka berpartnership dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, keduanya ini bernubuat terhadap kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Tadi saya katakan Zakaria itu menekankan teguran Hagai. Zakaria memberitakan apa yang akan terjadi. Tetapi penekanan daripada Zakaria adalah promises, janji. Janji Tuhan yang akan digenapi. Janji Tuhan yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, keduanya ini dikatakan terhadap umat orang Yahudi. Terhadap siapa saudara? Orang-orang Yahudi. Jadi terjemahan bahasa Indonesia ini tepat sekali ketika memakai kata terhadap. Ini adalah perkataan secara langsung konfrontatif. Terhadap orang-orang Yahudi bersifat konfrontatif, saudara. Nah, ini kita melihat di sini Hagai. Kalau saudara nanti di rumah belajar tentang Hagai, saudara, saya harapkan saudara membaca Hagai. Itu hanya 2 pasal. Kitab Hagai itu singkat sekali. 2 pasal, pasal 1, pasal 2. Saudara, PR bagi kebaktian tanggal 1 Juni, kita membaca 2 pasal kitab Hagai. Setuju? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Loh kok cuma sedikit? Yang setuju. Kalau nggak setuju nggak jadi khotbah saya. Setuju supaya nyambung ya kan? Setuju? Pulang rumah baca 2 pasal, Hagai 1, Hagai 2. Mau? Nggak akan nyesel. Pasti banyak pelajaran rohaninya. Cuma 2 pasal Tuhan pakai ini dalam konteks Esra. Periode daripada Hagai itu berbicara 2 pasal itu berbicara tentang periodenya Esra, saudara. Maka tidak lengkap sekali kalau saudara nggak baca, saudara. Dan penulis daripada Esra memasukkan di ayat 1 dan 2 tadi mempunyai maksud. Hagai itu saudara-saudara, bagaikan kita melihat satu pernyataan Hagai saja di dalam pasal 1 ayat 4 dan 5. Ayo kita baca sama-sama. Hagai 1 ayat 4 dan 5. Mari kita baca. 1, 2, 3. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah itu tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta Allah. Perhatikanlah keadaanmu. Kalau saudara membaca ayat 6, ayat 7 menarik sekali. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas.
Kamu berpakaian tetapi tetap dikatakan badanmu tidak sampai panas atau kedinginan di situ. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara-saudara, apa maksudnya, saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hagai di sini menegur dengan keras umat Tuhan. Umat Tuhan yang bekerja banyak tapi hasilnya sedikit. Menaruh uang dalam kantong yang berlubang. Makan tapi nggak kenyang, minum tapi nggak puas. Berpakaian tebal tetapi tetap kedinginan. Dan merasa kurang sesuatu ini yang saya katakan tidak puas tadi. Kalau kita perhatikan pasal 4, tantangan oposisi daripada umat Tuhan itu adalah lawan-lawannya di dalam menghadapi pembangunan bait suci. Sekarang kita bisa lihat pertentangan, perlawanan terhadap diri sendiri. Saudara perhatikan, dan Hagai berkata, perhatikanlah keadaanmu. Saudara-saudara ingat, kalau Allah bukan menjadi sesuatu yang utama, bukan prioritas hidup kita, maka hidup kita ini gak akan puas, saudara. Saudara-saudara, kitab Hagai ini menunjukkan bahwa kita pada hari ini, saudara-saudara, perlu membuka hati lebar-lebar. Hagai memberikan teguran kepada umat Allah, kepada pembangunan bait Allah yang terbengkalai, saudara-saudara. Yang bukan disebabkan oleh penduduk lokal, oposisi umat Tuhan, tidak. Tetapi rasa puas diri mereka. Sehingga kalau bisa kita gambarkan 16 tahun ketika terhenti pembangunan itu, mereka tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi, saudara? Oh, logis sekali, masuk akal. Ya sudah, nggak usah bangun rumah Allah, bangun rumah sendiri. Mereka membangun rumah sendiri, proyek berhenti, proposisi berhenti, tidak ada tantangan. Mungkin inilah saatnya untuk kita berkonsentrasi pada diri sendiri. Tapi masalahnya, saudara-saudara, mungkin ini juga yang sering kali kita dengar istilah-istilah, Pak, ayo melayani Bu, melayani Bu. Kita berkata, Pak, pendeta belum selesai tugas kami. Masih banyak masalah kami. Rumah kami belum dibangun. Oh, rumah ketika sudah dibangun, Pak pendetanya atau Pak penginjilnya datang lagi berkata, mari melayani, mari membangun rumah Tuhan. Mereka berkata, tunggu Pak, bisnis kami belum sukses. Tunggu Pak, kalau sudah sukses lumayan, nanti kami boleh melayani lagi. Oh, saudara-saudara, berkat Tuhan datang kepada orang tersebut dan berkat Tuhan sungguh melimpah, usaha bisnisnya lumayan sukses. Ayo melayani, sudah waktunya. Dia kata, tunggu Pak, tunggu anak-anak sudah besar. Sudah anaknya besar, sudah lulus SMA, sudah masuk universitas, sudah graduation. Pak pendeta datang lagi, ayo sudah waktunya, kapan kamu mau melayani Tuhan? Dia bilang, tunggu Pak, setelah anak-anak menikah. Oh, anaknya segera menikah, saudara-saudara. Dan waktu menikah, saudara-saudara, Pak pendeta ingat sekali, kamu sekarang anakmu sudah nikah, ayo. Tunggu Pak, gendong cucu. Sudah gendong cucu, mereka lupa panggilan Tuhan. Ini yang terjadi, bagaimana Hagai bisa menegur saudara-saudara. Hidup mereka sudah 16 tahun enak-enak, santai-santai, saudara-saudara. Mereka lupa kenapa mereka dibawa pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa mereka dibawa pulang ke Yerusalem? Mengapa umat Allah itu kembali ke Yerusalem, saudara-saudara? Umat Allah kembali ke Yerusalem, umat Allah dibawa pulang dari pembuangan. Itu ada tujuan, saudara-saudara. Tujuan utamanya, saudara-saudara. Tujuan utamanya adalah membangun bait suci itu. Artinya, saudara-saudara, membangun relasi kita dengan Tuhan, membangun rohani kita dengan Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba izinkan kita bertanya dalam diri kita hari ini. Berkat rohani atau berkat jasmani? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Berkat rohani atau berkat jasmani? Bapak Ibu, berkat apa? Mana yang penting, rohani atau jasmani? Rohani. Ada satu lagu pujian nyanyian, Allah di sini. Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup. Udara yang kuhirup, oksigen yang ada di ruangan ini lebih besar mana daripada jasmani kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil nafas, ketika kita menghirup udara, yang rohani itu sebetulnya yang lebih besar daripada yang jasmani. Jasmani kita itu terbatas. Tapi manusia ini bisa bergeser, mengutamakan yang jasmani. Kalau foto-foto bersama, saya seringkali diajak, foto-foto yuk, ya foto. Terus gaya bebas. Yang seringkali dipakai apa? Ini artinya apa, saudara? Sarange yo, cinta kasih. Ya kan, betul? Bagus kan? Sarange. Tapi kalau saya geser, ini apa, saudara? Cuan, ya. Untung, ya. Untung berapa ya? Cuan berapa ya? Tipis loh ini. Sarangi dengan tipis sekali. Yudas itu mengasihi Tuhan, dia sarangi. Tapi ketika dihadapi 30 keping perak, goyang-goyang begini, dia jual Yesus, saudara. Saudara-saudara, kita sedang berhadapan dengan realita hidup ini. Di sini Hagai menegur dosa mereka, namun saudara-saudara bukan hanya menegur. Firman Tuhan ini membangunkan kembali, membangkitkan kembali. Tuhan pakai Sakaria berpasangan dengan Hagai. Hagai pada waktu menegur dosa, Sakaria memberikan dorongan-dorongan, saudara. Nanti kalau saudara membaca Sakaria, khususnya di pasal 4 dan pasal 8, kita bisa melihat bagaimana Sakaria memberitahukan, kamu umat Tuhan pasti bisa bangkit, kamu tidak akan jatuh terus. Engkau bisa melakukan apa yang Tuhan mau, you can do it, dikatakan. Kamu bisa lakukan karena Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa, yaitu kekuatan roh Allah itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu menghibur, Tuhan itu memulihkan Yerusalem sebagai umat Tuhan yang boleh menikmati, dikatakan dalam Sakaria pasal 8. Umat Tuhan akan menikmati kemakmuran, umat Tuhan akan menikmati damai sejahtera, umat Tuhan akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Khotbah inilah yang menggerakkan Zerubabel dan para tua-tua elder. Di ayat yang kedua, bangkitlah mereka dan mulailah mereka membangun, saudara-saudara. Jadi di sini saudara ada khotbah, ada tindakan. Enggak hanya mulut, hanya yang ngomong saja, tetapi aktual, tindakan nyata. Firman Tuhan ini menantang, firman Tuhan ini memotivasi, firman Tuhan ini juga memulihkan hidup kita, tapi juga firman Tuhan ini menggerakkan dan membawa kita hidup di dalam ketaatan pada Tuhan. Jadi teguran Hagai ini memukul tapi tidak menghancurkan. Firman Tuhan itu walaupun memukul tetapi tidak menghancurkan. Hagai dan Sakaria tidak hanya khotbah lalu pergi, tidak. Beda dengan Yunus. Hagai dengan Sakaria tidak langsung pergi dan dia tidak mengambil jarak dengan umat Tuhan, tidak. Yunus dalam khotbahnya, saudara-saudara, itu khotbah yang kejam sekali. Khotbah Yunus, tapi Tuhan memang pakai di sana, saudara. Khotbah Yunus itu khotbah yang hari ini di zaman postmodern ini, saudara. Kalau ada khotbah seperti ini, seperti khotbah Yonatan
Edward. Itu suatu khotbah yang keras sekali. Yunus khotbah berkata apa kepada orang Niniwe? 40 hari ini yang akan datang, kota ini akan dijungkar balikan. Lalu dia pergi. Zakaria dan Hagai tidak demikian. Mereka menyampaikan penghiburan, tapi mereka memberikan pendampingan. Itulah pastoral, itu pendampingan. Kadangkala dalam hidup kita ini Tuhan melukai, tapi ingat Tuhan menyembuhkan. Kadangkala untuk menyembuhkan, Ia harus melukai. Kadangkala Tuhan memukul kita dengan keras, tapi Dia sendiri yang membalut kita. Hosea pasal 6 ayat 1. Nah, bagian selanjutnya saudara-saudara, kalau kita melihat di slide berikutnya, ayat yang ketiga keempat, saudara. Ini berbicara dengan tema kita tadi, ada kuasa Tuhan, kuasa Allah. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup umat Allah, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 3 dan ayat 4 di sana, saudara-saudara, ini adalah respon yang tidak seperti menghadapi para lawan oposisi di pasal 4. Di sini bertemu dengan pribadi yang namanya Tatnai, pejabat di Persia. Apa yang dikatakan? Kemudian ayat 6 sampai 10, mereka datang kepada Darius, Raja Darius. Kita lihat bacaan-bacaan di situ, saudara. Di tengah-tengah kalimat-kalimat itu, ayat yang kelima, saudara, saya perhatikan, saudara, itu ada satu kalimat yang sangat-sangat penting sekali. Dikatakan di sana, mata Allah mengamati kepada para tua-tua. Saudara, mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi. Saudara, kalau terjemahan baru dari TB2 itu, mata Allah tertuju. Apa artinya, saudara? Penulis memakai kata tua-tua. Mengapa para tua-tua, saudara? Tua-tua ini adalah dalam satu posisi status mewakili seluruh komunitas, community. Umat Allah itu ada komunitinya, ada grup-grup komunitinya, dan elder itu pemimpin-pemimpin, ketua-ketua. Seperti hari kemarin kita itu ketemu leader-leader, itu adalah pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kecil, saudara. Dan saudara, kau perhatikan, saudara, ayat yang kelima ini dikatakan mata Allah mengamat-ngamati, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, artinya apa, saudara-saudara? Artinya di sini penyertaan Tuhan. Allah mengamat-ngamati itu artinya Allah melindungi ketika mereka dalam bahaya. Artinya Dia hadir, tidak pernah absen. Dia dekat, tidak jauh. Itu Allah itu yang bersama dengan umatnya. Terlepas dari campur tangan manusia, penguasa, pemerintah. Namun Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Dialah yang mengawasi keadaan kita. Tuhan yang mengawasi dan berkuasa atas umatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, segala sesuatu itu terjadi di dalam ketetapannya. Umat Allah menghadapi saat itu ada inspeksi. Ada inspeksi dari mana, saudara? Dari para pejabat. Tatnai di sana. Tapi dikatakan di sana dengan bersandar pada kuasa Allah, maka nyata dalam teks ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau bicara tentang kuasa Allah, saudara, kita di dalam dunia pelajaran teologi itu ada dua arti, dua maksud. Apa yang dimaksud dengan kuasa Allah? Ada dua tipe. Saudara coba renungkan, pikirkan baik-baik. Ini teologi yang sangat dalam sekali. Bicara dengan berkenaan dengan kuasa Allah itu ada dua tipe. Tipe yang pertama, macam yang pertama adalah kuasa Allah yang mutlak, absolut. Apa itu absolut? Kita lihat bandingkan dengan kuasa Allah yang ditetapkan. Saudara sekalian, kuasa Allah yang mungkin ia lakukan tetapi tidak harus ia lakukan. Kuasa Allah yang mutlak secara teoritis mungkin tetapi ia tidak lakukan. Ini kuasa mutlak. Kuasa yang ditetapkan, ordained power itu adalah apa yang diputuskan dan yang terjadi dijalankan.
Jadi kalau kuasa mutlak, teori mungkin dilakukan. Karena tidak ada yang mustahil. Tetapi tidak melakukan. Saya ambil contoh di dalam Matius 3 ayat 9. Itu Yohanes Pembaptis pernah berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki. Dia ngomong begini. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Tapi ketahui saudara, kita nggak pernah menyaksikan Allah menjadikan anak-anak dari Abraham dari batu-batu. Secara teoritis dia sanggup. Allah tidak ada yang impossible bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua sanggup Allah menjadikan. Sanggup menurut kuasa absolutnya. Dia sanggup secara teoritis. Yes, dia bisa saudara. Contoh yang kedua, Tuhan Allah itu bisa melepaskan Kristus dari sengsara kayu salib. Bisa. Tuhan Allah kuasanya mutlak, bisa. Tetapi justru ia memutuskan untuk tidak melakukan. Sebaliknya Allah menyatakan kuasanya untuk mengutus putranya yang tunggal mati di atas kayu salib. Saudara bisa membedakan di sana. Di dalam doktrin reform itu ada satu istilah. Limited atonement. Penebusannya terbatas. Saya pikir terus, penebusan kok terbatas? Bukankah darah Kristus yang mengalir? Bukankah kematian Kristus di atas kayu salib? Ini adalah otoritas mutlak yang diberikan. Dan dia boleh mengatakan, dikala waktu mati di atas kayu salib, semua manusia, semua ciptaannya, seharusnya dengan satu pengorbanan di atas kayu salib, itu akan mendapatkan penebusan. Otoritas mutlak. Tetapi Tuhan, kalau kita bicara penebusan terbatas di sini, ini bukan universal artinya. Keselamatan bukankah mestinya universal? Maka ada pengajaran sangat di universalism. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, doktrin ini, saudara, intensi Allah, intensi Allah, maksud Allah, berdasarkan kuasa mutlaknya bisa menyelamatkan semua orang. Tetapi saudara, bisa Tuhan menyelamatkan semua orang dengan satu pengorbanan Kristus. Mungkin bisa. Tetapi Allah justru bermaksud berkehendak hanya kepada setiap orang yang percaya. Dia tidak binasa. Bisa mengerti ya? Sebagai orang percaya, dia tidak binasa. Amin. Amin. Jadi betul semua orang bisa ditebus, betul. Tapi bagi orang yang percaya, yang mengalami, itu yang dimasukkan Calvin ketika dia berkata atonement, limited atonement. Penebusan itu terbatas kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa orang yang percaya kepadanya? Orang yang terpilih di dalamnya. Siapakah orang yang terpilih? Orang yang ada di dalam jangkauan kasih karunia-Nya, anugerahnya. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pikiran manusia ini, mari kita menyadari Tuhan, Engkau adalah penuh kasih, penuh anugerah. Orang percaya dalam mengingatkan akan kebenaran ini, saudara-saudara. Kita tidak hanya hidup dalam dunia teoritis dari kuasa yang mutlak, tetapi kita ada dalam kuasa yang ditetapkan, diordain. Ada janji-janji dalam Alkitab, ada arahan-arahan dalam kitab suci berkaitan dengan kuasa Allah yang ditetapkan itu. Kalau Alkitab berkata menetapkan, saudara-saudara, bahwa doa itu penting. Jika kita meminta, Dia akan memberikan. Jika kita mengetuk, Dia akan membukakan. Jika kita menyerahkan, Dia akan memberikan, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kuasa Allah yang ordain, yang ditetapkan. Allah menetapkan segala sesuatu bisa, saudara. Bisa nggak tanpa doa? Bisa Tuhan berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan mau, Tuhan mengordain, menetapkan bagi orang yang berdoa, Dia yang akan menerima. Ia tidak menetapkan hal-hal yang mencelakakan, saudara. Justru Dia merencanakan yang baik bagi umatnya.
Dia menetapkan. Maka saudara sekalian, mari saudaraku, kita sebagai orang percaya, jangan melewatkan hidup tanpa doa. Ini doktrin praktikal. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Berbicara tentang kitab Esra ini, kita diingatkan panggilan kita, kesaksian kita, tanggung jawab kita. Ya, yes, ada power Tuhan, ada anugerah dan ada kasih, ada kuasa Tuhan yang melindungi, yang menjaga, yang mengamati, yang mengawasi. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai peran, kita mempunyai bagian untuk bersaksi baginya. Saudara, kita lihat di ayat berikutnya, itu ada report, ada laporan tentang orang-orang Yehuda. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai 17, terlalu panjang saudara di sana. Tetapi ayat 12, apa yang menjadi reply mereka? Apa yang menjadi ungkapan mereka? Mereka tidak hanya menjabarkan fakta-fakta historis, tetapi mereka mengalami satu pengertian yang dalam. Saudara-saudara, mereka itu mengakui siapa mereka. Di sini ada pengertian yang baru, ada kesadaran yang baru sebagai umat Allah. Mereka tidak hanya menyampaikan fakta-fakta historis tentang mengapa membangun bait Allah, tetapi mereka sekarang mengapa membangun bait Allah itu dengan disadarkan pada pengakuan. Coba lihat ayat yang ke-12, saudara. Apa yang dikatakan? Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya, dikatakan, ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Saudara, ini pengakuan. Ini kejujuran. Mereka ketika melaporkan, ada surat laporan di sana, saudara. Di sini umat Allah menyadari, mengakui, kenapa kami sampai dibuang di pembuangan di Babel. Mengapa kami mengalami akibat yang begitu berat. Mereka dapat menyimpulkan itu karena ketidaksetiaan kami, itu karena ketidaktaatan kami, itu karena dosa kami turun-temurun. Kami umat Tuhan tidak taat. Sehingga Allah semesta alam murka terhadap kami. Kami dibuang, mereka berdosa, maka mereka dihukum. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pengakuan. Ini kejujuran umat Allah. Di ayat yang ke-12 ini berbicara tentang sebuah pengakuan yang jujur di sana, saudara-saudara. Tetapi kasih Allah itu pantang menyerah, kasih Allah itu pantang mundur, kasih Allah itu terus menerus, dan umat Allah menjadi objek kasih Allah. Ayat 14-15, bukan hanya kita menemukan bagaimana Tuhan berkarya kembali dengan memulihkan mereka. Perlengkapan dari emas perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar di bait suci itu, yang telah diambil dari Yerusalem, diangkat ke Babelonia, dibawa bait suci itu ke Babel. Tetapi ayat-ayat ini berbicara kemudian diserahkan kembali, dibawa kepada Sesbazar sebagai bupati yang menerima ini. Artinya apa saudara sekalian? Dikatakan semua itu dikembalikan lagi. Tuhan membawa kita pulang, maka Tuhan memulihkan kita. Tuhan mengembalikan segala sesuatunya. Dengan kata lain ini menunjukkan bahwa Allah itu setia dan tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal di dalam janjinya, saudara. Allah tidak pernah meninggalkan. Ini yang disaksikan mereka. Saudara, Tuhan itu setia. Setiakah kita? Saudara, saya mengambil satu ilustrasi. Simbol kesetiaan yang mana yang lebih cocok? Ini saya bawa tisu, kertas. Ini saya bawa sapu tangan. Sapu tangan ini punya riwayat sendiri.
Saudara, mana yang cocok yang jadi simbol kesetiaan? Tisu, kertas tisu atau sapu tangan kain? Saudara, bahannya saja kalau kertas ini katanya itu dari kulit kayu, dari kayu. Saudara, maka saudara di tanah air itu, saudara-saudara, ini kain tisu ini adalah boleh dikatakan tidak ramah lingkungan. Ya, kalau saudara perhatikan saudara ini, kalau kita pakai, saya biasa pakai tisu kalau ada keringat ya kan. Nah, setelah pakai saudara, biasanya diapakan? Ya disobek-sobek, dibuang ya kan. Saudara, apa bedanya saudara? Ini kalau habis pakai buang. Tapi kalau sapu tangan, saudara, sapu tangan ini habis kotor dipakai, dicuci, dipakai lagi. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ya, ini lebih cocok simbol kesetiaan. Sapu tangan ini seusia anak saya pertama menikah 10 tahun yang lalu. Bulan Mei anak saya pernah menikah. Saya memilih sapu tangan ini karena ada riwayatnya sendiri. Waktu geradi kotor, saya gandeng anak saya di Renwick. Itu baru geradi kotor. Gandeng, saya itu nangis. Nangis bukan sedih, tapi kagum. Aku ingat-ingat anak ini baru tak gendong-gendong berapa waktu lalu. Sekarang aku sudah gandeng. Dan sampai di depan mimbar latihan itu ditanya oleh pendeta. Kebetulan Darwin sebagai pendeta yang ditanya, siapakah yang menyerahkan anak ini untuk dapat dinikahkan? Saya diam. Dia tanya ke saya, siapa? Saya sebagai papa dari Alvita menyerahkan agar Vita dapat dinikahkan. Itu saya nangis, kagum. Saya peluk anak itu. Rupanya ada satu jemaat, ada satu pemuda, dia lihat kami, maminya nangis, saya nangis. Besoknya dia kasih sapu tangan saya. dia mana tahu ini berguna om. Oh ya, berguna memang. Wah, sepanjang pernikahan tuh saya nangis. Jadi ini punya nilai tersendiri, saudara. Sapu tangan ini kotor, cuci, pakai lagi. Kotor, cuci, pakai lagi. Kotor, cuci, pakai lagi. Usianya kalau saya hitung-hitung merayakan ulang tahun ke-10 sekarang. Sapu tangan ini beda sekali. Saudara-saudara, berapa umur kita hari ini, saudara? Saya harapkan kita perlu merenungkan arti kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara, pasal ke-6 saya tutup dengan beberapa kesimpulan, saudara. Di pasal ke-6 kita melihat bagaimana intervensi Tuhan, di mana kita melihat bagaimana oposisi yang terpaksa dia menuruti bahkan kerja pemerintahan daripada Darius memberikan satu perintah persetujuan kepada Tatnai sebagai bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama apa yang diperintahkan Darius. Luar biasa sekali, pasal 6 ini bagi saya itu ajaib sekali. Ketika terjadi di mana intervensi Allah, ketika kita melihat bagaimana karya Allah, kasih karunia Allah, kuasa Allah di tengah-tengah tantangan hidup umatnya, saudara, di situ dicatatkan pasal 6 ini Darius memberikan izin secara langsung. Seperti Kores. Izin ini diberikan berserta dengan perlengkapannya, kebutuhan-kebutuhannya. Mereka disiapkan. Sehingga bahkan dikatakan oleh Alkitab di sini pasal yang ke-6, nanti kalau sudah memperhatikan di sana, semuanya akhirnya selesai. Mereka bisa menyaksikan bangunan bait suci itu. Kemudian Alkitab di pasal ke-6 ini dikatakan umat Allah merayakan sesuatu. Apa itu sesuatu? Mereka merayakan dengan mempersembahkan korban bakaran.
Artinya mereka merayakan dengan mengabdikan dirinya, mendedikasikan dirinya. Bahkan dikatakan mereka memberikan kurban penghapus dosa. Di bagian terakhir ini sudah dikatakan mereka merayakan Paskah. Mereka merayakan hari keluarnya dari Mesir. Yang saya kaitkan di pasal 1, kalau kita bicara keluaran, bicara eksodus dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Kalau kita bicara tentang Ezra, eksodus dari Babilonia menuju Yerusalem. Di situ kita melihat umat Allah merayakan Paskah, Passover, merayakan Paskah. Dan di pasal ke-6 Ezra ini satu-satunya ditulis orang Israel merayakan Paskah, merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita. Kenapa dengan sukacita? Karena bait Allah akhirnya dibangun kembali. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, perayaan Paskah itu dengan air mata, dengan kesedihan, karena ada korban di sana. Tetapi kita menyaksikan di sini dengan sukacita karena bait Allah terbangun kembali. Saudara dan saya, buat kita hari ini sebagai orang Kristen, kita memiliki Kristus Yesus. Saudara dan saya, kita meyakini Yesus adalah bait Allah itu sendiri. Bait Allah itu adalah tanda daripada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Saudara ingat Yesus pernah berkata, akulah bait Allah itu yang dihancurkan dan dibangun dalam 3 hari. Karena akulah ada di tengah-tengah umatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga waktu kita merayakan di dalam ibadah seperti hari ini, kita percaya bahwa Kristus mengasihi saudara dan saya. Kristus memiliki saudara dan saya, dan kita memiliki Kristus. Kita rayakan, dan inilah setiap kali kita beribadah, bahkan kita menerima perjamuan kudus, kita merayakan Kristus. Kristus yang beserta dengan kita selalu. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, betapa sulitnya sekalipun yang kita hadapi, mari kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap taat. Karena anak Allah yang diberikan bagi kita, keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, dan hidup ini mempunyai arti. Mereka pulang ke Yerusalem itu mempunyai maksud, mempunyai intensi Allah, punya maksud Tuhan. Keselamatan yang diberikan kepada kita itu bermakna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Di tengah-tengah pergumulan saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan, mencari pekerjaan. Pergumulan studi saudara, mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit yang mengikuti secara online. Saya menyadari saudara, ini adalah pergumulan yang tidak ringan. Saudara yang menghadapi pergumulan rumah tangga, ingatlah Tuhan berkuasa. Tuhan mengasihi kita. Pemeliharaan dan pertolongannya bagi kita, setiap orang percaya, akan kita terima selalu. Amin. Amin. Dalam penutup ini slide yang terakhir sudah perhatikan. Ada 4 pelajaran dari tempat Ezra 5 dan 6. Kuasa Allah, kasihnya terhadap umatnya, dan bicara tentang pengakuan kejujuran umat Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa kita ditebus, dipanggil untuk menjadi saksinya. Dan kita ingat dalam segala perkara, mari kita bisa merayakan di dalam sukacita hidup, dalam ketaatan. Tuhan memberkati.